Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu sistem optik, yakni Bapak Jasdar Agus SS MSc, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat sebuah proyek dalam bentuk video yang berjudul Pengamatan Benda Langit. Nah, dalam pengamatan benda langit, kami akan menjelaskan dua materi, yakni pembiasaan atmosfer dan gerakan benda-benda langit. Sebelum masuk ke materi inti, kami akan memulai video ini dengan pendahuluan mengenai pembiasaan atmosfer dan gerakan benda-benda langit. Pembiasaan atmosfer menciptakan pemandangan dramatis pada langit, mulai dari matahari terbenam yang memukau hingga warna langit yang berubah pada berbagai waktu hari. Pada video ini, kami akan menjelaskan bagaimana atmosfer bumi menjadi palet alam yang menakjubkan, yang mempengaruhi pengamatan astronomi dan memberikan warna khas pada fenomena langit. Kemudian, ada gerakan benda-benda langit. Benda-benda langit yang bergerak membentuk tata surya kita, mulai dari rotasi bumi yang menciptakan siklus hari dan malam, hingga revolusi planet dan bulan yang membentuk musim dan pasang surut. Di video ini, kita akan menjelajahi dinamika gerakan ini. Dan juga ada hukum Kepler dan pengaruh gravitasi akan mengubah wawasan baru tentang pergerakan harmonis di alam semesta. Oke, pada pembahasan yang pertama, ada pembiasaan cahaya di atmosfer. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, ada pembiasaan atmosfer. Pembiasaan atmosfer adalah fenomena optik yang terjadi ketika cahaya matahari melewati atmosfer bumi. Atmosfer terdiri dari berbagai gas dan partikel yang menyebabkan cahaya bertiup dan bercerai saat melintasinya. Nah, berikut ini ada beberapa aspek utama dari pembiasaan atmosfer. Yang pertama, ada perubahan arah cahaya. Saat cahaya melewati atmosfer, ia akan mengalami perubahan arah karena berinteraksi dengan molekul-molekul gas atmosfer. Yang kedua, ada penciptaan warna langit. Pembiasaan atmosfer berkontribusi pada berbagai warna langit yang kita lihat. Pada siang hari, atmosfer menyebabkan hamburan cahaya biru lebih banyak daripada warna lainnya, sehingga langit terlihat biru. Pada matahari terbenam, panjang jalan cahaya melalui atmosfer menyebabkan warna-warna indah, seperti merah, orange, dan ungu. Yang ketiga, ada fenomena matahari terbit dan terbenam. Ketika matahari rendah di horizon, cahaya matahari harus melewati lapisan atmosfer yang tebal yang menyebabkan warna-warna hangat dan cahaya lembut yang khas pada matahari saat terbit dan terbenam. Keempat, ada penyebab pelangi. Pembiasaan atmosfer juga terlibat dalam pembentukan pelangi. Tetesan air di atmosfer membebaskan cahaya matahari, serta memecahnya menjadi spektrum warna yang terlihat pada pelangi. Kelima, ada pengaruh pada observasi astronomi. Pembiasaan atmosfer dapat mempengaruhi observasi astronomi dari permukaan bumi. Teleskop dan observatorium luar angkasa dikembangkan dengan mempertimbangkan pembiasaan ini untuk mendapatkan hasil pengamatan yang optimal. Yang keenam, penting dalam pemanfaatan energi matahari. Nah, dalam konteks energi, pemahaman tentang pembiasaan atmosfer penting untuk pengembangan teknologi energi matahari. Oke, ada materi yang kedua. Dalam pembiasaan cahaya di atmosfer, ada fenomena matahari terbenam dan terbit. Matahari terbenam dan terbit adalah dua momen alam yang menakjubkan yang terjadi setiap hari, yang memberikan pemandangan indah dan mendalam di langit. Nah, pada slide ini terdapat 2 gambar mengenai fenomena matahari terbenam dan terbit. Matahari terbit terjadi ketika bagian atas matahari muncul di atas cakrawala timur. Cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi pada pagi hari menghasilkan warna hangat, terutama warna orange dan merah. Fenomena ini menandai awal hari dan sering dianggap sebagai momen yang penuh harapan dan kesegaran. Yang kedua, pada matahari terbenam. Matahari terbenam adalah saat matahari menghilang di balik cakrawala barat. Pada saat ini, matahari harus melewati cahaya atau lapisan atmosfer yang lebih tebal, yang menyebabkan hamburan cahaya yang lebih banyak dan muncul warna-warna spektrum yang panjang. Warna-warna hangat seperti merah, orange, dan ungu
yang mendominasi langit menciptakan pemandangan dramatis dan romantis. Adapun pengaruh atmosfer pada warna. Pembiasan atmosfer memainkan peran besar dalam warna matahari saat terbit dan terbenam. Molekul-molekul di atmosfer membiaskan cahaya dan memunculkan spektrum warna yang berbeda. Pada matahari terbenam, warna-warna yang hangat muncul karena matahari harus melewati lapisan atmosfer yang tebal. Adapun ketidakseragaman dan kreativitas alam. Setiap matahari terbit dan terbenam itu unik, yang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan lingkungan setempat. Fenomena ini menciptakan peluang bagi fotografer dan seniman untuk menangkap momen yang luar biasa dan menciptakan karya seni yang mengukau. Nah, materi ketiga yakni warna langit pada siang hari dan malam hari. Pada slide ini terdapat dua gambar, yakni warna langit pada siang hari dan warna langit pada malam hari. Warna langit pada siang hari itu biru langit pada siang hari. Pada siang hari, langit tampak biru. Fenomena ini disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari oleh molekul-molekul di atmosfer bumi, terutama oleh molekul nitrogen dan oksigen. Cahaya matahari terdiri dari berbagai panjang gelombang, namun molekul-molekul atmosfer lebih efektif membiaskan cahaya berwarna biru, sehingga langit terlihat biru. Kejernihan warna biru pada siang hari. Warna biru langit pada siang hari dapat berubah tergantung pada kondisi atmosfer, seperti kelembaban dan partikel debu. Pada hari yang cerah dan bersih, biru langit cenderung terlihat lebih terang dan jelas. Warna langit perubahan sesuai tanggal dan lokasi. Pada titik tertentu dalam hari, seperti menjelang matahari terbenam atau terbit, warna langit dapat mengalami perubahan menjadi orange, merah, atau ungu yang menambah keindahan pemandangan saat kita melihat langit. Kemudian pada gambar warna langit pada malam hari, terdapat hitam langit di malam hari. Malam hari ketika matahari tidak ada di langit atau kita tidak melihat warna di langit, hanya terlihat warna gelap dan hitam. Kurangnya sumber cahaya menyebabkan pengurangan pembiasan sehingga warna biru tidak terlihat. Pada malam hari, ada penampakan bintang dan objek astronomi. Pada malam hari, ketika langit menjadi gelap, bintang-bintang dan objek-objek astronomi menjadi lebih terlihat. Cakrawala malam memunculkan keindahan langit yang dipenuhi dengan bintang, planet, dan objek luar angkasa. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu peran pembiasan dalam terlihatnya warna bintang. Dispersi cahaya. Pembiasan atmosfer menyebabkan dispersi cahaya, yaitu pemisahan cahaya menjadi spektrum warna. Ketika cahaya bintang melewati lapisan atmosfer bumi, dispersi menyebabkan perubahan warna yang dapat terlihat dari permukaan bumi. Efek atmosfer pada panjang gelombang. Atmosfer bumi memiliki efek selektif terhadap panjang gelombang cahaya. Panjang gelombang tertentu lebih cenderung dibias dan dibiaskan, mempengaruhi warna yang terlihat dari bintang. Warna yang dibiaskan. Pembiasan atmosfer dapat menyebabkan pergeseran warna dari bintang ketika cahaya menuju atmosfer yang berbeda. Misalnya, bintang yang rendah, horizon dapat terlihat lebih merah daripada ketika berada di puncak langit ketika cahaya melewati lapisan atmosfer yang lebih tebal. Pengaruh ketinggian bintang. Bintang yang berada di langit lebih tinggi cenderung mengalami lebih sedikit pembiasan atmosfer dibandingkan bintang yang lebih rendah di horizon. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi warna bintang. Dengan bintang yang lebih tinggi memiliki warna yang lebih mendekati warna aslinya. Pengaruh posisi bintang dalam tata surya. Jika bintang berada dekat matahari, pembiasan atmosfer dapat mempengaruhi cara cahaya bintang tersebar, memberikan kesan warna yang berbeda pada pengamat di bumi. Penting dalam observasi astronomi. Pemahaman tentang peran pembiasan dalam terlihatnya warna bintang penting dalam observasi astronomi. Astronomi dapat menghitungkan efek pembiasan saat menganalisis warna bintang dan sifat-sifatnya.
Yang kedua, pengaruh pembiasan terhadap pemandangan bulan dan planet. Perubahan warna. Pembiasan atmosfer menyebabkan perubahan warna pada pemandangan bulan dan planet. Ketika bulan atau planet rendah di horizon, cahaya matahari harus melewati lebih banyak lapisan atmosfer, menyebabkan pergeseran warna menjadi lebih merah atau orange. Perubahan kejelasan dan detail. Ketika bulan atau planet rendah di horizon, pembiasan atmosfer dapat mengurangi kejelasan dan detail yang terlihat. Penyerapan yang dispersi cahaya oleh molekul atmosfer dapat menyebabkan pemandangan tampak kabur atau kurang tajam. Efek pembesaran optik. Pembiasan dapat membesarkan planet yang berada rendah di langit karena terlihat melalui lebih banyak lapisan atmosfer. Fenomena ini seringkali disebut sebagai efek kembun cahaya yang dapat membuat planet tampak lebih besar dan terdistorsi. Warna purnama. Pembiasan atmosfer juga mempengaruhi tampilan bulan purnama. Bulan purnama yang berada rendah di langit cenderung memiliki warna lebih hangat, seperti orange atau merah, karena cahaya matahari harus melintasi lapisan atmosfer yang lebih tebal. Optik teleskop. Pada pengamatan teleskop, pembiasan atmosfer dapat menciptakan efek gemerlap atau berkedip, terutama saat melihat objek langit yang rendah di horizon. Hal ini dikenal sebagai CEI atmosfer dan dapat mempengaruhi kualitas pengamatan astronomi. Penting dalam astronomi terestrial. Pengaruh pembiasan sangat penting dalam astronomi terestrial, di mana pengamat memperhatikan objek langit dari permukaan bumi. Pemahaman tentang pembiasan membantu para astronom dan peneliti mengkompensasi efek atmosfer saat menganalisis data pengamatan. Baiklah, bagian C yaitu gerakan benda-benda langit. Yang pertama itu rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya sendiri. Waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh adalah sekitar 24 jam. Dan ini menentukan siklus harian dan menciptakan periode siang dan malam. Adapun dampak rotasi yaitu menyebabkan perubahan posisi matahari di langit, menyebabkan siklus harian dan perubahan cahaya yang kita lihat di bumi. Rotasi juga memengaruhi arah angin dan arus laut, membentuk pola cuaca dan iklim di berbagai wilayah. Akibat rotasi, muncul efek Coriolis, yaitu pembelokan benda langit yang bergerak di permukaan bumi. Efek Coriolis di sini memengaruhi arah aliran udara dan arus laut, memainkan peran penting dalam pembentukan pola cuaca dan perubahan iklim. Revolusi bumi. Revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Waktu yang diperlukan untuk satu revolusi penuh adalah sekitar 365,25 hari dalam menentukan tahun kalender. Adapun dampak revolusi yaitu menciptakan perubahan musim karena posisi bumi berubah sepanjang tahun. Selama revolusi, berbagai aspek pergerakan bumi menghasilkan perubahan panjang hari, intensitas matahari, dan suhu di berbagai belahan dunia. Miringnya poros bumi tidak hanya berputar dan bergerak mengelilingi matahari, poros rotasi bumi juga miring terhadap bidang revolusinya. Miringnya poros bumi menyebabkan musim dan perbedaan dalam durasi siang dan malam sepanjang tahun. Dalam revolusi ada dua siklus, yaitu siklus sideral dan siklus siderisasi. Siklus sideral adalah waktu yang diperlukan dalam bumi untuk kembali ke posisi awal dalam hubungannya dengan bintang-bintang tertentu. Sedangkan siklus siderisasi adalah pergerakan bumi yang diukur dari bintang tetap yang digunakan untuk menentukan waktu sideris. Rotasi dan revolusi bumi menciptakan dasar bagi siklus waktu dan perubahan musim di planet kita, memengaruhi sebagian besar aspek kehidupan dan lingkungan di bumi. Yang kedua, gerakan bulan dan pengaruhnya pada pasang surut. Gerakan bulan mengacu pada pergerakan bulan mengelilingi bumi. Ada dua gerakan utama yang terkait, yaitu rotasi bulan pada sumbu sendiri dan revolusi mengelilingi bumi. Bulan di sini selalu menunjukkan sisi yang sama kepada bumi, karena periode rotasinya dan revolusinya sekitar bumi adalah sekitar 27,3 hari. Dan adapun pengaruh gerakan bulan pada pasang surut, gravitasi bulan menarik air di bumi, menciptakan pasang surut.
Ketika bulan berada di langit malam, terjadi pasang tinggi karena tarikan gravitasinya. Sedangkan di sisi yang berlawanan, terjadi pasang surut rendah. Pasang surut yang dipengaruhi oleh tarikan gravitasi matahari yang terjadi pada saat matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus atau membentuk sudut kanan yang meningkatkan pasang surut. Yang ketiga, gerakan planet dalam tata surya dan hukum Kepler. Gerakan planet dalam tata surya melibatkan dua gerakan utama, yaitu rotasi planet pada sumbunya dan revolusi planet mengelilingi matahari. Rotasi adalah putaran planet pada sumbunya sendiri, sementara revolusi adalah perjalanan planet mengelilingi matahari. Kecepatan dan bentuk orbit planet bervariasi. Hukum Kepler. Hukum Kepler yang dirumuskan oleh Johannes Kepler menggambarkan gerakan planet dalam tata surya. Yang pertama itu hukum orbit elips. Orbit planet mengikuti bentuk elips, di mana matahari berada di salah satu fokusnya. Yang kedua di sini hukum luas daerah. Planet akan mengitari matahari dengan kecepatan variabel sehingga garis yang menghubungkan planet dan matahari mencakup luas yang sama dalam waktu yang sama. Yang ketiga, hukum periode. Di hukum periode ini, kuadrat periode revolusi planet atau waktu yang diperlukan untuk satu putaran mengelilingi matahari berkaitan dengan kuadrat jarak rata-rata planet ke matahari. Hukum Kepler ini memberikan pemahaman yang penting tentang dinamika gerakan planet dan membantu menyusun dasar untuk hukum gravitasi Newton. 1. Pengaruh atmosfer pada pengamatan astronomi. Pembiasan cahaya. Molekul-molekul di atmosfer menyebabkan pembiasan cahaya yang dapat mengubah arah dan intensitas cahaya saat melalui atmosfer. Ini dapat mempengaruhi ketajaman dan detail objek astronomi yang diamati. Pemanjangan cahaya. Atmosfer dapat menyebabkan pemanjangan cahaya, terutama ketika objek astronomi rendah di horizon. Fenomena ini dapat mengaburkan detail dan mengurangi ketajaman gambar. Distorsi atmosfer. Perubahan suhu dan tekanan dalam atmosfer dapat menyebabkan distorsi atmosferik yang seringkali terlihat sebagai berkedip atau gemerlap bintang. Distorsi ini dapat mempengaruhi kualitas pengamatan, terutama pada objek yang terletak rendah di horizon. Pemanasan dan distorsi. Pemanasan diferensial atmosfer di atas permukaan bumi dapat menyebabkan distorsi optik, terutama pada teleskop darat. Pengaruh ini dapat menciptakan efek berkedip pada citra astronomi. Absorpsi oleh atmosfer. Atmosfer menyerap sebagian cahaya elektromagnetik, terutama di spektrum inframerah dan ultraviolet. Ini menghalangi pengamat melihat objek di beberapa panjang gelombang cahaya. Memerlukan teleskop di luar atmosfer untuk observasi yang lebih baik. Pengaruh atmosfer pada warna. Atmosfer membiaskan berbagai panjang gelombang cahaya dengan cara yang berbeda, mempengaruhi warna yang terlihat dari bintang dan objek astronomi. Fenomena ini dapat memberikan warna yang berbeda selama matahari terbenam atau terbit. Teleskop luar angkasa. Untuk menghindari sebagian besar pengaruh atmosfer, teleskop luar angkasa seperti Hubble Space Telescope ditempatkan di luar atmosfer bumi. Teleskop ini memberikan citra yang lebih tajam dan bersih tanpa pengaruh distorsi atmosfer. Pengaruh atmosfer pada pengamatan astronomi menjadi tantangan, terutama untuk pengamat di permukaan bumi. Meskipun demikian, teknologi dan metode observasi terus berkembang untuk mengatasi hambatan ini, memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang alam semesta. 2. Pembentukan nuansa warna pada bulan dan planet. Pembiasan cahaya. Nuansa warna pada bulan dan planet disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari ketika melewati atmosfer atau selama pantulan dari permukaan objek tersebut. Atmosfer menghasilkan pembiasan yang membedakan panjang global cahaya dan menciptakan spektrum warna. Komposisi permukaan. Warna permukaan bulan dan planet terkait erat dengan komposisi kimia dan fisik mereka. Misalnya, bulan memiliki permukaan yang cenderung abu-abu karena kandungan batuan dan debu, sementara planet seperti Mars memiliki lapisan permukaan yang kaya oksida besi memberikan warna merah. Atmosfer planet.
Atmosfer planet memiliki peran penting dalam pembentukan nuansa warna. Planet-planet dengan atmosfer tebal cenderung memiliki spektrum warna yang lebih kaya karena pembiasan dan absorpsi atmosfer. Pelepasan gas dan partikel. Pelepasan gas dan partikel dari permukaan atau atmosfer dapat mempengaruhi warna langit dan memberikan nuansa khusus pada planet. Contohnya, atmosfer Venus yang kaya akan berlerang memberikan warna kuning dan nuansa. Apakah atmosfer di Mars? Efek langit pagi atau sore. Pada waktu matahari terbit atau terbenam, cahaya matahari melintasi lapisan atmosfer yang lebih tebal, menyebabkan warna langit berubah. Ini menciptakan nuansa hangat seperti oranye, merah, atau ungu pada bulan dan planet ketika mereka dekat cakrawala. Kemiringan cahaya matahari. Warna langit dan objek langit berubah seiring dengan kemiringan cahaya matahari saat melewati atmosfer. Pada sudut terendah, panjang gelombang yang lebih panjang seperti oranye dan merah lebih mendominasi, menciptakan nuansa yang berbeda. Refleksi cahaya matahari. Penyinaran langsung dan refleksi cahaya matahari dari permukaan atau awan di planet dapat mempengaruhi warna yang terlihat dari bumi. Efek ini terlihat misalnya pada awan dan fitur permukaan di planet Jupiter. Pembentukan nuansa warna pada bulan dan planet melibatkan interaksi kompleks antara cahaya matahari, atmosfer, dan permukaan objek tersebut. Fenomena ini menciptakan keindahan dan variasi warna yang dapat diamati oleh astronom dan pengamat langit. Kita telah memasuki pembahasan yang terakhir, yakni teknologi dan aplikasi kombinasi pembiasan dan gerakan benda langit. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama, ada penerapan prinsip cahaya dalam teleskop dan alat pengamatan astronomi. Penerapan prinsip-prinsip cahaya dalam alat pengamatan astronomi seperti teleskop dan kamera khusus memungkinkan astronom untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam tentang objek langit, serta membantu kita memahami alam semesta dengan lebih baik. Mulai dari kita harus mengetahui tentang refraksi dan pembiasan. Dalam refraksi dan pembiasan, ada teleskop refraktor yang menggunakan lensa kaca atau kumparan untuk mengubah arah cahaya dan memusatkan gambar pada fokus. Pembiasan cahaya di lensa menciptakan citra yang diperbesar dan lebih tajam. Kemudian, ada refleksi dan teleskop cermin. Teleskop refraktor menggunakan cermin untuk memantulkan dan memusatkan cahaya. Prinsip refleksi memungkinkan desain teleskop yang lebih sederhana dan efisien. Kemudian ada penggunaan lensa Barlow. Lensa Barlow digunakan dalam teleskop untuk meningkatkan pembesaran dan menambahkan lensa tambahan. Prinsip lensa Barlow memanfaatkan pembesaran yang diperoleh dari pembiasan cahaya melalui lensa. Kemudian ada prisma dalam spektroskopi. Prisma digunakan dalam spektroskopi untuk memecah cahaya menjadi spektrum warna. Prinsip pembiasan cahaya menggunakan analisis komposisi bintang dan objek langit lainnya melalui spektrumnya. Kemudian ada fenomena Fraunhofer pada spektrum. Teleskop dilengkapi dengan spektroskop Fraunhofer untuk mempelajari garis-garis absorpsi pada spektrum bintang. Prinsip absorpsi cahaya oleh unsur kimia dalam atmosfer memberikan informasi tentang komposisi dan suhu bintang. Kemudian ada filter warna pada kamera astronomi. Penggunaan filter warna pada kamera astronomi memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya untuk menangkap gambar pada panjang gelombang tertentu. Filter dapat menyoroti fitur-fitur tertentu atau menekankan warna-warna khusus dalam citra. Kemudian ada analisis polarisasi cahaya. Beberapa teleskop dilengkapi dengan alat analisis polarisasi untuk mempelajari polarisasi cahaya yang dipantulkan atau dipancarkan oleh objek langit. Prinsip polarisasi cahaya dapat memberikan wawasan tentang sifat material dan medan magnet dalam objek astronomi. Serta yang terakhir ada teknologi detektor modern. Detektor cahaya modern seperti CCD atau Charge Complete Device digunakan dalam pengamatan astronomi. Prinsip detektor CCD memanfaatkan konversi cahaya menjadi sinyal listrik untuk mendapatkan sinyal digital yang dapat diolah. Dan materi yang kedua, yakni hubungan antara cahaya atmosfer dan desain satelit pengamatan.
Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara cahaya atmosfer dan desain satelit pengamatan menjadi kunci dalam menghasilkan data pengamatan yang akurat dan informatif dari ruang angkasa, mulai dari mengetahui pengaruh pemandangan cahaya. Pengaruh pemandangan cahaya, ada desain satelit pengamatan harus mempertimbangkan efek pemandangan cahaya yang dapat terjadi ketika cahaya matahari melalui atmosfer bumi. Pengaruh ini dapat mempengaruhi kualitas gambar dan resolusi citra yang diambil oleh satelit. Kemudian ada filtrasi atmosfer. Atmosfer bumi dapat menyaring atau menyebabkan pembasahan pada cahaya yang melewati. Desain optik satelit harus memperhitungkan efek ini, dan beberapa satelit dilengkapi dengan filter khusus untuk meminimalkan dampak filtrasi atmosfer pada pengamatan. Kemudian ada optik adaptif. Desain satelit terkait dengan konsep optik adaptif yang dapat disesuaikan dengan perubahan karakteristik atmosfer selama pengamatan. Sistem ini memungkinkan penyesuaian real-time terhadap distorsi atmosfer untuk meningkatkan kualitas citra. Kemudian ada frekuensi pemantauan. Beberapa satelit pengamatan beroperasi pada berbagai panjang gelombang cahaya, termasuk inframerah dan mikrogelombang yang dapat melewati sebagian besar filtrasi atmosfer. Desain ini memungkinkan pengamatan objek langit dengan kejelasan yang lebih baik terlepas dari kondisi atmosfer. Kemudian ada sensor dan detektor. Desain sensor dan detektor pada satelit harus memperhitungkan penyerapan cahaya oleh atmosfer, khususnya pada panjang gelombang tertentu. Pemilihan detektor dan filter yang tepat dapat meningkatkan sensitivitas dan akurasi pengukuran. Kemudian ada pemantauan polusi cahaya. Satelit pengamatan dapat digunakan untuk memantau polusi cahaya dari permukaan bumi. Desain pengamatan ini memerlukan sensitivitas tinggi terhadap cahaya lemah dan kemampuan untuk mendeteksi perubahan kecerahan yang halus. Kemudian ada efek pasang surut atmosfer. Satelit pengamatan dengan resolusi tinggi dapat membantu memahami efek surut atmosfer yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan data yang diterima oleh satelit. Dan itulah penjelasan dari materi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러